Paman Engtai, jangan kau tidak menepati janji. Tutur kata, olah napas, serta gerak tubuh bercampur dengan penjiwaan dan kepercayaan diri. Bagi para insan teater, panggung bukan hanya tempat untuk berekspresi, tetapi juga bagian hidup mereka yang penuh perjuangan dan sulit ditinggalkan. Teater di Indonesia memang tidak sepopuler film layar lebar atau serial layar kaca. Seni pertunjukan yang berhubungan dengan pementasan drama ini ternyata telah dikenal lebih dulu oleh masyarakat Indonesia. Menurut beberapa literatur, periode teater di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 bagian waktu. Pertama, teater rakyat atau tradisional. Teater jenis ini lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari upacara keagamaan atau kepercayaan, bahkan bagian acara perkawinan. Contohnya adalah ludruk atau ketoprak di Pulau Jawa. Lalu muncul teater klasik. Sifat teater ini sudah mulai mapan dengan penggarapan cerita yang mulai diatur, pemain terlatih, gedung pertunjukan yang lebih baik, namun sudah terpisah dari penontonnya. Teater ini muncul karena kebijakan keraton atau kerajaan. Contoh teater klasik adalah wayang orang atau pementasan wayang kulit. Pejuang-pejuang Blambangan dah buyut isun riko kabeh wis mulai dilalekaken sejarah-sejarah itu. Hanya bayang-bayang. Barulah muncul teater modern di mana gaya teater tradisional bercampur dengan gaya teater barat. Ide cerita tetap bersifat lokal dan sangat dekat dengan masyarakat. Namun sudah mulai muncul properti di panggung, serta iringan musik seperti pada teater di barat. Pengertiannya mungkin sama ya, tapi pendekatannya yang berbeda, ya. Dan kemudian dia menjadi kritis kan, jadi teater itu untuk kritik sosial, protes sosial, gitu ya, mempunyai apa namanya ya, kecenderungan politis, gitu. Nah, itu sebelumnya nggak ada. Sebelumnya drama itu ya hanya ya apa ya, seperti apa ya, ya kejadian sehari-hari seperti itu. Rendra nggak ada tematik, ya. Kekuasaan dalam drama Rendra itu ya pemerintah RI waktu itu, gitu ya. Jadi suatu kritik sosial yang jelas. Gitu. Itu sebelum itu nggak ada pengertian seperti itu. Jadi orang yang terlibat dengan teater itu terandaikan dia punya kesadaran sosial politik yang tinggi, bukan hanya kesenian. Jadi kritis. Gitu. Makanya tahun 70-an misalnya di Jogja itu semua latihan teater itu dimata-matai, ya, mata-matai itu oleh intel-intel, gitu. Karena apa? Karena aktivis kumpul di situ, gitu loh. Meki, Jeki.
Di Indonesia, ada beberapa kelompok teater yang menonjol. Kebanyakan dibuat oleh sosok yang mahir dalam penulisan naskah, akting, ataupun penyutradaraan. Sebut saja Bengkel Teater Rendra tahun 61 dan teater populer yang dibentuk oleh Teguh Karya pada tahun 68. Lalu teater kecil pimpinan Arifin C. Nur yang fokus pada cerita-cerita hidup rakyat kecil, serta teater mandiri pimpinan Putu Wijaya. Hingga saat ini, ada satu kelompok teater yang telah bertahan selama 40 tahun dan masih aktif menggelar berbagai pementasan. Teater Koma. Teater Koma dibentuk tahun 77 oleh 12 anggota. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri Nano dan Ratna Riantiarno. Nano sebelumnya merupakan anggota Bengkel Teater Rendra, sedangkan Ratna pernah tergabung dalam kelompok teater kecil. Teater Koma mencuri perhatian setelah menampilkan bentuk pementasan yang dinilai berbeda dibanding kelompok-kelompok pendahulunya. Selamat jalan, Nyonya Budiman. Teater Koma itu enggak. Ya. Meskipun dia serius, dia kadang-kadang mengadaptasi drama asing, Bertolt Brecht, segala macam, Arthur Miller. Tapi dia berhasil menjelmakan dirinya sebagai bagian dari seni urban. Orang Jakarta itu perlu hiburan yang meneguhkan keberadaan mereka. Ya, gitu. Mereka tidak bisa lagi mengasosiasikan diri dengan wayang orang, Miss Cici. Sri Mulat kurang juga. Sri Mulat itu meskipun kota, masih membawa bau daerah, ya, dan suatu kelas itu ya, yang tokoh-tokohnya kan babu ya, membantu gitu. Itu meskipun orang ketawa, lucu sekali gitu. Tapi saya kira belum sepenuhnya mewakili kelas urban baru. Ya. Yang kalau mau menghayati kesenian yang serius juga nggak ngerti. Ya, tapi kalau yang gampang mereka malu disebut kodian. Teater Koma masuk ke situ. Hasil yang diraih Koma bukan tanpa kerja keras. Regenerasi yang panjang, berbagai variasi baru dalam pementasan, hingga pelarangan pentas telah mereka alami. Teater Koma tidak akan terus berkarya tanpa 2 tokoh sentralnya, Nano dan Ratna Riantiarno. Cahaya bulan di pantai Ancol. Ayo kan, cepat lewat sini Jo. Ayo, Jo. Lewat sini, ayo. Awalnya Teater Koma memiliki 12 anggota. Mereka biasa disebut sebagai angkatan pendiri. Bertahan selama 40 tahun, kini mereka telah memiliki sekitar 300 anggota dengan 60 anggota aktif. Konsistensi Teater Koma tentu tidak lepas dari sosok motor penggeraknya. Adalah duo Riantiarno, suami istri yang sejak awal berdiri terus membuat kelompok ini tetap berkreasi. Nano Riantiarno, lelaki kelahiran 1949 ini dikenal piawai menulis naskah. Ia berperan sebagai sutradara sekaligus aktor. Nano pernah belajar ilmu teater pada Teguh Karya di teater populer. Kala itu, Teguh memiliki 2 murid yang kini menjadi seniman teater terkenal di Indonesia,
Nano, dan Slamet Raharjo. Ratna Riantiarno. Sebelum mendirikan Teater Koma bersama Nano, ia adalah anggota kelompok teater kecil pimpinan Arifin C. Nur. Selain aktif menjadi pemain, Ratna adalah kunci berjalannya manajemen Teater Koma dengan baik. Teater Koma telah mementaskan lebih dari 140 produksi. Beberapa lakon terkenal mereka adalah trilogi opera Kecoa, opera Ikan Asin, Sampek Engtai, dan Suksesi. Apa itu hati padaku selalu menetes. Perkara apapun di tanganku pasti beres. Aku punya Tema sosial dan politik selalu hadir dalam pementasan Teater Koma. Lakon yang mereka hadirkan seakan mengkritisi kondisi bangsa dan panggung sebagai media menyebarkan aspirasi mereka. penuh kasih, perut dan pujar. Paling tidak ada penonton saya yang melihat itu sebagai sesuatu yang dalam tanda petik kurang betul. Kalau dia pejabat, mudah-mudahan dia bisa mengubah. Kalau dia penonton, mudah-mudahan dia bisa ngomong ke pejabat atau ke segala macam sehingga ada orang yang bisa mengubah kondisi sosial yang buruk. Mas Nano memang maunya pertunjukan kita itu menjadi cermin. Jadi kalau orang datang menonton, dia seperti bercermin. Tapi cermin itu bisa menjadi dia sadar atau tidak sadar juga sih. Apakah itu menyentuh dirinya apa tidak, apakah itu menyentuh situasi atau enggak, itu tinggal tingkat kesadaran dari masing-masing menontonnya. Dengan latar belakang dia mereka mau menonton dengan apa. Ada yang datang, soalnya Teater Koma lucu pengen ketawa-ketawa aja gitu. Ada yang, pengen tahu nih lagi ngeritik siapa gitu. Namun menjadi vokal di era Orde Baru bukan tanpa resiko. Teater Koma pernah 6 kali dilarang pentas, padahal panggung telah siap dan penonton sudah datang ke arena pementasan. Koma tidak menerima anggota setiap tahun. Perekrutan anggota biasa dilakukan jika memang ada kebutuhan produksi sebuah pementasan. Anggota baru akan mendapatkan pelatihan gratis selama 6 bulan. Dalam proses tersebut, anggota baru akan dilatih banyak hal, mulai dari dunia akting, naskah, hingga situasi negara secara umum. Pada tahap ini, komitmen dan kerjasama tim menjadi ujian terberat calon anggota teater. Kita biasanya melihat mereka dalam proses yang awal-awal tuh setahun, sebulan atau sampai satu produksi, disiplinnya dia gimana, komitmennya dia gimana gitu. Karena kalau kayaknya oke, dia bisa terus. Kalau kayaknya enggak, kita bilang barangkali Anda salah pilih. Bukan nggak bisa ikut karena kita bakat memang penting. Tapi disiplin, komitmen, gotong royong dan kerjasama bersama-sama bahwa ini adalah teamwork itu lebih penting daripada dia seorang primadona yang luar biasa tapi nggak bisa kerjasama dengan yang lain. Mempertahankan Teater Koma selama 40 tahun bukan hanya soal pengembangan kreativitas di panggung atau regenerasi pemain. Teater Koma justru banyak dipuji karena kemampuan manajemen teater yang baik sehingga memiliki penonton setia sampai sekarang. Kembalikan kacamata saya, buku telepon berjalan. Memang kita harus mengejar orang, harus jemput bola. Nggak boleh menunggu jualan tiket. Kita mau jual tiket keluar-keluar kalau orang nggak pernah ada pengalaman menonton teater, mereka selalu berpikir teater itu sesuatu yang kayaknya ngomong terus dan berat sekali gitu. Tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Nyatanya kan nggak juga gitu. Saja. Nah, jadi memang lalu saya akhirnya selain menjadi tetap pemain, saya berkutat pada art management itu. Yaitu promosinya, bagaimana audience development, bagaimana mencari dana, bagaimana jual tiket nggak boleh mahal, tapi kita ada yang namanya tiket donatur gitu, minta lebih mahal, nodong. Lalu mencari dana juga pada saat itu sulit sekali. Jangan terlalu emosi. Ratna mengaku konsep atau pola manajerial Teater Koma masih sama dari 40 tahun yang lalu. Semua dilakukan atas asas kepercayaan satu sama lain. Di antara kita. Iya, masih. Itu lagi. Engtai sekarang sedang mekar-mekarnya. Sukses bertahan tidak menjauhkan mereka dari kritik.
Agar terus bertahan, gaya pentas teater koma dinilai berubah menjadi ngepop. Lalu bagaimana nanti? Aku harus omong sama Kapten Leo, ha? Kalau soal pop segala macam sih saya nggak tahu lah. Pokoknya intinya saya melakukan selama 40 tahun itu apa yang bisa saya lakukan, karena sama kayak Brecht juga. Kalau Brecht kan pasti ada naskah, ada musik. Saya dari dulu memang ada naskah, ada musik. Itu kira-kira begitu. Eksistensi teater koma selama 40 tahun bukan karena kepiawaian Nano dan Ratna semata. Ada puluhan pemain yang menjadi kunci sukses pentas koma. Integritas mereka terhadap dunia teater terpancar ketika memainkan perannya di atas panggung. Tapi jangan buru-buru. Semua orang mengupernya dan kemunculan tadi untuk bisa hidup manusia tak cukup cerita. Tak banyak kita memiliki ilmu optikum matimu. Bagi Nano Riantiarno membawakan sebuah pertunjukan teater yang baik dibutuhkan dua hal, yaitu naskah cerita yang bagus, serta komposisi pemain yang mumpuni. Begitu juga dengan Koma, deretan aktor dan aktris panggung teater telah sukses mereka hasilkan. Beberapa di antaranya bahkan telah bertahan puluhan tahun di grup ini. Salah satunya Budi Ros. Lelaki kelahiran 1959 ini pertama kali bergabung dengan teater koma tahun 1982. Ia adalah salah satu aktor andalan dan senior di teater koma. Selain sebagai aktor, ia juga mendalami seni penulisan naskah dan penyutradaraan. Menurut Budi, kemerdekaan sebagai aktor adalah hal yang penting, dan rasa itulah yang membuatnya betah di teater koma. Kesenian, teater, atau apapun sebetulnya adalah salah satu modalnya adalah rasa merdeka. Rasa merdeka itu juga diperoleh dalam kita berkarya di teater koma ini. Karena di sini punya kemerdekaan untuk mengeksplor apapun yang ingin kita lakukan. Saya pernah berhutang sama Kapten Leong Rakas Pitung ya. Beberapa peran dalam berbagai lakon telah ia mainkan, seperti Macun dalam Sampek Engtai, Semar dalam Semar Gugat, Tibal dalam Opera Kecoa, Petruk dalam Republik Petruk, serta Nata Sasmita Picum dalam Opera Ikan Asin. Buktikan di kepalamu hanya tumbuh kutu-kutu. Senjata aktor adalah konsentrasi. Itu pula yang membuat kendala kita. Kalau konsentrasi kita lagi buruk, misalnya kita ada gangguan, macam-macam hal. Terlalu banyak pekerjaan salah satunya. Terlalu banyak aktivitas salah satunya. Nggak punya duit salah satunya. Salah satu yang lain lagi. Jadi konsentrasi. Kalau konsentrasi kita lagi bagus, biasanya ya aman-aman saja. Tapi kalau konsentrasi kita lagi buruk, ya itulah gangguan utamanya. Tapi jangan buru-buru. Semua orang mengupernya dan kemunculan tadi. Berakting dengan baik di atas panggung tentu membutuhkan proses pendalaman karakter yang mumpuni. Pendalaman karakter seorang aktor tidak dilakukan sehari semalam. Pengalaman jadi kunci kesuksesan. Semua orang mengupernya dan kemunculan tadi.
Kami rata-rata menyiapkan tuh 3-4 bulan satu lakon. Tapi kadang-kadang kembali ke aktornya. Seberapa banyak pengalaman batin yang sudah dipunya, seberapa banyak jam terbang yang sudah kita peroleh, dan seberapa banyak referensi yang juga kita punya. Kalau ketiganya itu sudah cukup banyak, biasanya ya tidak terlalu lama. Mungkin sebelum 3 bulan sebelum sesi latihan terakhir kita lakukan, barangkali sudah bisa dapat gitu. Jadi sebetulnya tidak ada patokannya persis lah, tapi makin banyak pengalaman batin, makin banyak jam terbang kita akan makin bisa diperoleh secara lebih cepat lagi. Hasrat Budi untuk berkesenian di panggung teater ternyata menurun ke darah dagingnya. Putrinya, Sekar Dewantari, juga menjadi anggota Teater Koma. Sekar sudah 4 tahun bergabung dengan Teater Koma. Ia lolos dalam sebuah audisi terbuka yang diselenggarakan Nano Riantiarno. Kenapa saya suka berteater? Karena itu memberikan saya tempat atau wadah untuk berekspresi dan juga semakin mempelajari tentang kehidupan. Saya itu pernah dikasih tahu sama salah satu kakak-kakak, pokoknya dibilang bahwa kalau jadi seorang aktor yang baik, itu kita menjadi manusia yang lebih baik gitu. Karena memang betul di teater itu kita nggak cuma diajarkan apa yang ada di atas panggung aja, tapi juga bagaimana memiliki mental yang bagus, kemudian bagaimana kita belajar bekerja sama, kemudian tahu waktu dan tahu tempat, disiplin itu saya belajar di teater gitu. Duduklah dulu, atur napas, tenang. Bagaimana pendeta mau datang? Tidak ada bangku, tidak ada meja. Hingga kini sudah ada 4 peran yang Sekar mainkan di pementasan Teater Koma. Bagi Sekar, setiap peran butuh kerja keras, karena ia bermain dengan banyak pemain senior yang kemampuannya sudah teruji. Yang pasti saya harus rajin baca naskah, karena ya itu semuanya berasal dari situ gitu kan. Saya harus baca naskah dan juga saya harus memahami apa sih tentang si penulis aslinya. Ini kan adaptasi dari Bertolt Brecht kan. Saya juga harus memahami dianya gitu seperti apa yang dia maksud dengan lakon ini, kemudian apa yang Pak Nano maksud dengan lakon ini. Dan saya juga harus berusaha untuk terus mengetahui konteks zaman apa sebenarnya yang nyambung gitu loh dari ini yang mau kita bawain kepada dunia di luar itu gitu. Dalam rangka perayaan 40 tahun berkarya di dunia teater Indonesia, Teater Koma kembali menggelar pementasan opera Ikan Asin. Lakon ini pertama kali dipentaskan tahun 83 di Jakarta. Opera Ikan Asin merupakan hasil saduran Nano dari naskah asli The Beggars, opera milik John Gray tahun 1728, serta lakon milik Brah berjudul The Tripeni, opera tahun 1928. Pementasan opera Ikan Asin dinilai sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana penjahat dianggap sebagai pahlawan dan pejabat yang dekat dengan penjahat kelas kakap. Aku melihat garis-garis hitam dan cinta yang bengkok. Lalu aku melihat ada huruf P besar. Artinya pengkhianatan. Pentas opera Ikan Asin tahun ini menjadi produksi Teater Koma ke-147. Saya tidak yakin kerja perempuan bisa sebaik kerja laki-laki. Gitu aja susah amat muter-muter secara pribadi. Pentas teater adalah proses menghadirkan ide tak nyata menjadi sesuatu yang nyata sehingga bisa dilihat halayak. Sebuah proses kreatif yang membutuhkan keringat, intuisi seni, dedikasi dan komitmen, serta kerja keras tim yang baik. Selamat berusia 40 tahun Teater Koma. Semoga tidak ada titik dalam perjalananmu.